Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, begini kondisi orang yang suka mengirim sihir kepada kamu. Nggak nyangka banget. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Energi yang terbaca dalam bacaan ini sejak awal sudah membawa pesan yang sangat jelas bahwa segala niat buruk, kecemburuan, atau upaya menjatuhkan yang mungkin pernah diarahkan kepadamu sebenarnya tidak pernah berasal dari kekuatan sejati. Semua itu justru lahir dari luka batin yang sangat dalam, luka yang tidak pernah benar-benar disembuhkan, dan luka yang terus dipendam hingga berubah menjadi racun emosi. Three of Swords membuka kisah ini dengan gambaran hati seseorang yang retak dan tersayat oleh rasa sakit lama. Ini bukan luka kecil. Ini adalah luka besar yang terbentuk dari kekecewaan mendalam, perasaan ditinggalkan, pengkhianatan emosional, atau kegagalan yang tidak pernah dia terima dengan jujur. Luka ini membuat hatinya keras di luar, tetapi rapuh di dalam. Dia membawa rasa sakit itu kemanapun dia pergi, tanpa pernah benar-benar berhenti untuk menyembuhkannya. Dalam kondisi seperti itu, dia memilih menghindari rasa sakitnya sendiri. Dia menutupinya dengan pembelaan diri, dengan pembenaran, bahkan dengan menyalahkan keadaan atau orang lain. Ketika dia melihatmu berdiri dengan tenang, utuh, dan tetap bersinar, meski mungkin kamu juga pernah terluka, luka lamanya kembali berdenyut. Kehadiranmu menjadi cermin yang tidak dia inginkan. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena keberadaanmu mengingatkannya pada bagian dirinya yang belum sembuh. Dia merasa kalah, bahkan sebelum mencoba, bukan karena kamu lebih baik darinya, tetapi karena dia sudah lebih dulu menyerah pada dirinya sendiri. Four of Swords kemudian memperjelas kondisi batinnya. Orang ini sebenarnya sangat lelah. Bukan lelah fisik semata, tetapi lelah mental dan emosional yang menumpuk dalam waktu lama. Pikirannya penuh dengan suara-suara yang tidak pernah berhenti. Ada kecemasan, rasa tidak adil, rasa iri, dan perasaan tertinggal yang terus berputar di kepalanya. Jiwanya membutuhkan istirahat, ketenangan, dan ruang untuk bernapas. Namun alih-alih berhenti dan menyembuhkan diri, dia memilih berdiam dalam pikirannya sendiri. Dia membiarkan luka itu mengendap dan mengeras. Dia tidak mencari jalan keluar yang sehat. Dia justru menenggelamkan diri dalam perbandingan dan pikiran negatif. Di sisi lain, kamu mampu menemukan ketenangan tanpa harus menjatuhkan siapapun. Kamu memilih diam tanpa menyimpan dendam. Kamu memilih tenang tanpa merasa perlu membuktikan apapun. Perbedaan inilah yang semakin membuatnya merasa tertinggal. Ketika dia melihatmu bisa berdamai dengan hidupmu sendiri, rasa tidak amannya semakin menguat. Bukan karena kamu lebih beruntung, tetapi karena kamu berani menghadapi dirimu sendiri, sesuatu yang belum mampu dia lakukan. Eight of Wands menunjukkan bahwa hidup orang ini berjalan dengan energi yang tidak stabil. Segalanya terasa bergerak terlalu cepat tanpa arah yang jelas. Emosinya naik turun. Keadaannya berubah-ubah. Tidak ada pijakan yang benar-benar kokoh. Dalam kondisi seperti ini, dia menjadi mudah bereaksi, mudah terpancing, dan cenderung bertindak impulsif. Saat dia melihat hidupmu berkembang, bergerak maju, dan tampak mengalir dengan lebih selaras, kepanikannya meningkat. Dia merasa tertinggal oleh waktu dan keadaan. Di titik inilah dorongan untuk mengganggu energi orang lain muncul. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena dia tidak sanggup mengendalikan hidupnya sendiri. King of Pentacles,
kemudian membuka sisi tersembunyi yang jarang terlihat. Jauh di dalam hatinya, dia sebenarnya mengagumimu. Dia melihatmu sebagai sosok yang stabil, kuat, berwibawa, dan memiliki fondasi hidup yang kokoh. Dia melihat ketenanganmu, konsistensimu, dan caramu berdiri tegak tanpa bergantung pada drama. Namun rasa kagum ini bercampur dengan ego yang terluka. Dia ingin hasil yang kamu miliki, tetapi tidak ingin melalui proses panjang yang kamu jalani. Dia ingin stabilitas tanpa kesabaran. Dia ingin pengakuan tanpa kerja batin. Dari sinilah iri itu tumbuh, bukan karena kamu bersalah, tetapi karena dia menolak belajar. Two of Pentacles menegaskan bahwa hidupnya berada dalam kondisi tidak seimbang. Dia memegang terlalu banyak hal sekaligus, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar terkendali. Emosinya tidak stabil. Keputusannya berubah-ubah. Hari ini dia ingin maju, besok dia ingin menyerah. Jiwanya lelah karena terus mencoba menyesuaikan diri tanpa arah yang jelas. Sementara itu, kamu justru mampu mengatur hidupmu dengan ritme yang lebih selaras. Kamu tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Kamu tahu kapan harus memberi dan kapan harus menjaga diri. Perbedaan ini membuatnya semakin sadar akan kekacauan dalam dirinya sendiri. Queen of Wands menjadi bukti kuat tentang energimu. Kamu memiliki cahaya yang alami, karisma yang tidak dibuat-buat, kepercayaan diri yang terpancar tanpa perlu pembuktian. Kamu tidak perlu berbicara keras untuk terlihat kuat. Kamu tidak perlu pamer untuk terlihat berharga. Kamu nyaman menjadi diri sendiri, dan justru kenyamanan inilah yang membuat orang lain merasa panas dingin. Cahaya seperti ini seringkali memicu iri, terutama bagi mereka yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Nine of Cups menunjukkan lapisan lain dari kondisinya. Di luar, dia mungkin terlihat puas, seolah hidupnya baik-baik saja, seolah semuanya terkendali. Namun kebahagiaan itu sebenarnya semu. Di dalam hatinya ada kekosongan yang terus dia isi dengan perbandingan. Dia mengukur kebahagiaannya dari hidup orang lain. Maka ketika dia melihatmu menikmati hidup dengan ketulusan, rasa syukur, dan ketenangan, itu terasa menyakitkan baginya. Kamu mengingatkannya bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dipalsukan. Akar dari semua ini terlihat jelas melalui Five of Pentacles. Ada rasa kekurangan yang sangat dalam, takut ditinggalkan, takut tidak cukup, takut tidak dianggap. Dia merasa tersisih oleh hidupnya sendiri, merasa tidak dipilih, merasa tidak dilindungi. Sementara kamu justru berjalan dengan energi perlindungan yang kuat. Bukan karena kamu tidak pernah kekurangan, tetapi karena kamu belajar percaya pada dirimu sendiri. Perbedaan ini membuat jarak energi kalian semakin jelas. Nine of Wands menunjukkan bahwa dia sebenarnya sudah sangat lelah berjuang, penuh luka lama, selalu berada dalam mode bertahan, curiga pada dunia, waspada berlebihan, hidupnya seperti medan perang yang tidak pernah selesai, sedangkan kamu tetap berdiri tegak meski pernah jatuh. Kamu mungkin juga terluka, tetapi kamu tidak membiarkan luka itu mengubah hatimu menjadi pahit. Ketahananmu menjadi pengingat pahit baginya, bahwa kekuatan sejati lahir dari proses, bukan dari niat buruk. Knight of Wands mempertegas bahwa tindakannya cenderung impulsif, tidak konsisten, digandeng oleh emosi sesaat tanpa arah jangka panjang. Hari ini berani, besok menghilang. Hari ini penuh semangat, besok marah tanpa sebab. Ini sangat berbeda denganmu yang semakin matang, terarah, dan stabil. Secara energi, kamu berada di level yang jauh lebih tinggi. Five of Swords mengungkap mentalitas ingin menang dengan cara apapun, meski harus melukai, meski harus menjatuhkan. Namun kemenangan seperti ini selalu hampa, tidak pernah membawa kepuasan sejati. Karena setelah konflik selesai, yang tersisa hanyalah kehampaan dan kesepian. Sementara kamu mampu menang tanpa harus berperang.
Kamu melangkah maju tanpa harus menciptakan musuh. Knight of Cups kemudian membuka sisi rapuhnya. Di balik semua sikap keras dan iri itu, dia sebenarnya hanya ingin dipahami, ingin diakui, ingin dicintai. Dia haus validasi emosional, dan melihatmu dihargai, dicintai, atau bahkan hanya damai dengan dirimu sendiri, membuat luka itu semakin terasa. Bukan karena kamu mengambil sesuatu darinya, tetapi karena kamu menunjukkan apa yang belum dia berikan pada dirinya sendiri. Terakhir, Page of Swords menutup bacaan ini dengan sangat jelas. Dia terlalu banyak mengamati, terlalu fokus padamu, terlalu sering membandingkan hidupnya dengan hidupmu. Namun energinya masih mentah, pikirannya belum matang, kesadarannya belum berkembang. Sementara kamu sudah melangkah jauh dalam kedewasaan batin dan pemahaman diri. Dan inilah pesan terbesarnya. Apapun niat buruk yang diarahkan kepadamu, tidak pernah benar-benar menyentuhmu. Karena kamu tidak berada di frekuensi yang sama. Kamu terus tumbuh, kamu terus sadar. Dan justru dengan tetap menjadi dirimu sendiri, kamu sudah melampaui semua itu tanpa harus melawan. Apa karma yang dia dapat karena mengirim sihir kepadamu? The Hierophant Reversed menandakan bahwa sejak saat dia memilih jalan yang salah, nilai hidupnya mulai runtuh dari dalam, keyakinan yang dulu dia pegang kehilangan makna, prinsip yang seharusnya menjadi pegangan berubah menjadi kebingungan, dan batinnya mulai terputus dari arah spiritual yang benar, sehingga hidupnya terasa kosong, meski terlihat berjalan seperti biasa, karena dia sudah tidak lagi selaras dengan suara nuraninya sendiri. Dari situ, Ace of Cups menunjukkan karma emosional yang kuat, di mana hatinya justru diliputi gelombang emosi yang tidak stabil, perasaan yang naik turun, harapan yang muncul lalu runtuh, dan kebutuhan akan cinta yang semakin besar, namun tidak pernah benar-benar terisi, karena energi yang dia kirim keluar membuat wadah hatinya sendiri bocor, sehingga dia sulit merasakan ketenangan emosional yang tulus seperti yang kamu miliki. Seiring waktu berjalan, Knight of Pentacles memperlihatkan bahwa hidupnya melambat secara ekstrem, bukan dalam arti menenangkan, tetapi terasa stagnan, berat, dan penuh penundaan, seolah apapun yang dia usahakan selalu tertahan satu langkah sebelum berhasil, karena semesta memaksanya belajar tentang kesabaran dan proses dengan cara yang tidak menyenangkan. Berbeda denganmu yang justru bergerak stabil tanpa perlu tergesa-gesa. Three of Pentacles kemudian menunjukkan bahwa karma itu juga menyentuh hubungan kerja dan lingkungan sosialnya, di mana dia mulai merasa tidak dihargai, pendapatnya sering diabaikan, dan usahanya tidak mendapat pengakuan, seolah semesta memperlihatkan bagaimana rasanya berada di posisi orang yang energinya tidak didukung. Sama seperti niat yang dulu dia kirimkan kepadamu. Saat Page of Wands muncul, terlihat bahwa semangatnya sering menyala lalu padam, ide datang tapi tidak pernah bertahan lama, antusiasme cepat hilang, dan dia kesulitan menjaga motivasi karena karma membuat api batinnya tidak stabil, sehingga dia mudah bosan, mudah menyerah, dan sulit menemukan gairah hidup yang murni, sementara kamu justru semakin mengenal arah dan tujuanmu. The Chariot lalu menunjukkan bahwa sebenarnya semesta tetap memberinya peluang untuk maju, namun kemajuan itu penuh ujian, karena dia harus berjuang keras mengendalikan emosi, ego, dan pikirannya sendiri, dan setiap kali dia lengah, hidupnya terasa seperti kehilangan kendali, membuatnya sadar bahwa kemenangan sejati tidak bisa diraih dengan niat kotor. Puncaknya terlihat jelas pada Justice, di mana hukum sebab akibat bekerja dengan sangat presisi, bukan dengan hukuman instan, melainkan dengan penempatan hidup yang adil, membuatnya harus menuai apa yang dia tanam, baik dalam bentuk kekecewaan, keterbukaan kebohongan, maupun kesadaran bahwa tidak semua hal bisa dimanipulasi, dan di titik ini, semesta menyeimbangkan kembali energi dengan caranya sendiri, sementara kamu justru berada di posisi yang semakin ringan,
karena tidak membawa niat buruk apapun. Knight of Cups memperlihatkan bahwa secara emosional, dia menjadi sangat sensitif, mudah terbawa perasaan, mudah berharap, dan mudah kecewa, karena karma membuat hatinya terbuka tanpa perlindungan, sehingga luka-luka lama yang dulu dia abaikan kini muncul ke permukaan dan memaksanya menghadapi dirinya sendiri. Ketika The Sun muncul, ini bukan tentang kebahagiaan untuknya, melainkan tentang kebenaran yang mulai terang, di mana kepalsuan sulit disembunyikan, niat tersembunyi mulai terlihat, dan topeng yang selama ini dia pakai perlahan jatuh, membuatnya tidak lagi bisa berpura-pura baik-baik saja, sementara kamu justru bersinar secara alami tanpa harus menjelaskan apapun. Ace of Pentacles menunjukkan bahwa peluang baru sebenarnya tetap datang kepadanya, tetapi dengan syarat besar, yaitu perubahan niat dan kesadaran, karena jika tidak, peluang itu terasa hambar, tidak memberi kepuasan, dan cepat berlalu, mengajarkannya bahwa rezeki sejati hanya mengalir pada energi yang bersih. Namun karma tidak berhenti di situ, karena Seven of Swords menandakan bahwa hidupnya dipenuhi rasa waspada, curiga, dan ketakutan akan terbongkarnya sesuatu, membuat pikirannya gelisah, sulit tenang, dan selalu merasa tidak aman, seolah bayangan dari perbuatannya sendiri terus mengikutinya. The Moon kemudian memperdalam efek ini, menghadirkan kecemasan, kebingungan, mimpi buruk, dan ketidakpastian batin, di mana dia sering merasa takut tanpa alasan jelas, emosinya tidak stabil, dan intuisi yang seharusnya membimbing justru dipenuhi ilusi dan prasangka, karena energi gelap selalu menciptakan kabut dalam pikiran pemiliknya. Akhirnya, strength menjadi penutup yang sangat penting, karena karma terbesarnya bukan kehancuran, melainkan pelajaran tentang kekuatan sejati, di mana hidup memaksanya belajar mengendalikan ego, menghadapi rasa takutnya sendiri, dan menyadari bahwa kekuatan tidak pernah datang dari menyerang orang lain, melainkan dari keberanian untuk menyembuhkan luka batin dan bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Dan jika dia menolak pelajaran ini, hidupnya akan terus terasa berat. Namun jika dia mau berubah, ini menjadi awal dari proses penyadaran yang panjang dan tidak mudah. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.